Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat kita bertemu di dalam ibadah online kita di PDI Immanuel. Ada yang kita melihat banyak hal di luar sana yang mungkin mencemaskan jiwa kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan yang di luar sana. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera sukacita. Mari pada malam hari ini ajak istrimu, suamimu, anak-anakmu di rumah, sama-sama kita bersatu hati menyembah Dia bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk ibadah kita pada saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan-kesempatan di mana kami boleh bersekutu, bersehati meskipun kami dibatasi oleh ruangan dan waktu mungkin Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di dalam kesatuan tubuh Kristus kami boleh merasakan hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di rumah dan dimanapun kami berada. Pada saat ini kami mau mendirikan pujian, mendirikan bangunan tahta Allah, di mana Engkau bertahta di atasnya ya Bapa. Mari Engkau berkati kami, berkati seluruh keluarga jemaat GBD Immanuel di mana saja berada pada saat ini Tuhan. Kami sama-sama akan memuji, menyembah Engkau Tuhan, biar menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Dia, rasakan hadirat-Nya, melepaskan cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama membangun tahta Allah melalui pujian kita. Kita serahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang selalu melingkupi kita dengan kasih karunia-Nya. Sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku. Oh, ada dalam hadirat-Mu, menyembah
saat-saat ini bukan waktunya kita berdiam diri dengan ketakutan. Ada bagian Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kasih setianya sungguh tidak terukur oleh apapun yang bisa diukur di dunia ini. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan melalui puji-pujian ibadah setiap keluarga yang ada pada saat ini. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa Tuhan kita ada bersama dengan kita, kita akan sama-sama merasakan ketenangan dalam hati kita. Saat kita menyadari bahwa Tuhan kita ini melingkupi kita dengan kekuatan yang besar, tutur kasih-Nya ada buat kita. Setiap rumah tangga, setiap anak-anak Tuhan
Setiap orang-orang yang berharap pada Dia pada saat ini, Dia lingkupi, Dia lindungi, Dia sertai. Mari sama-sama memuji Tuhan kita yang besar. Katakan setiap keluarga, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan semua yang ada di rumah, mari sama-sama sembah Dia. Katakan, lingkupi aku Tuhan, lingkupi keluargaku, lingkupi apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami pada saat ini. Mari sama-sama menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Gunakan kesempatan ini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari Tuhan lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Mari sama-sama katakan, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Kau Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini Tuhan kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, supaya firman Tuhan yang jemaat Tuhan dengar menjadi satu kekuatan, bekal di dalam kehidupan mereka di masa-masa yang sukar ini. Kami perlu firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan firman-Mu, baik yang di rumah. Kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami. Kuasa kegelapan iblis setan Engkau sudah halaukan dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan melalui online ibadah keluarga besar GPD Immanuel, biarlah ibadah online ini menjadi satu berkat, menjadi satu kekuatan baru di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menentu. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam ini, tema apa yang gereja kerjakan menyikapi COVID-19 ini. Dalam firman Tuhan pada saat sore hari ini menjelang malam ini, di dalam suratan Paulus kepada hamba Tuhan, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dikatakan di situ, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan yang lain, perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa dalam zaman terakhir ini kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Kita melihat bagaimana firman Tuhan yang kita boleh baca, yang kita boleh dengar pada saat ini. Biarlah firman yang kuat ini menjadi satu kekuatan baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Paulus memperingatkan hamba Tuhan, yaitu Timotius, mengenai apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir ini. Kita melihat bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman ini, keadaan manusia pada akhir zaman ini. Kita melihat, kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat seterusnya, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya. Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, dikatakan peristiwa akhir zaman dan terjadi hal-hal yang mengerikan. Mau tidak mau kita harus menghadapi pergumulan hidup, harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di tengah-tengah situasi tidak menentu di hari-hari ini, kita perlu Tuhan, kita perlu akan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, kita kuat karena firman Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 5 cara, saudara-saudara, Yesus atau yang gereja kerjakan untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Yang pertama, kita melihat gereja harus kerjakan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini adalah berdoa. Gereja harus kerjakan, gereja harus berdoa dengan doa, dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar apabila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita melihat bagaimana kehidupan
Gereja Tuhan, kita perlu berdoa di hari-hari ini. Kita perlu berdoa. Kita melihat bagaimana Nabi Elia, dia berdoa. Dia adalah manusia biasa seperti kita, tapi ia bersungguh-sungguh berdoa. Kita melihat dalam Yakobus pasal 5, 16b sampai 18. Nabi Elia dia berdoa bersungguh-sungguh. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun setengah atau 3 tahun 6 bulan. Hanya berdoa dan berdoa akan membuat kita kuat menghadapi masalah yang sukar. Menghadapi masalah yang sukar. Kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Hanya doa. Terus berdoa dan berdoa. Jangan kita menyerah. Jangan kita menyerah di hari-hari ini. Kita terus maju. Kita terus berdoa. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini kita melihat ada 5 cara, 5 hal saudara-saudara. Gereja harus berdoa, gereja harus kerjakan di hari-hari ini. Yang pertama kita lihat berdoa. Yang kedua jangan bimbang dan ragu. Jangan bimbang dan ragu. Karena ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, jangan pernah bimbang atau ragu. Karena apa saudara? Akan datang pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pemasmur melihat gunung-gunung masalah di depannya. Kita melihat tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, Tuhan penjaga Israel. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Di sini dia katakan, pemazmur katakan, hanya dari Tuhan pertolonganku, pertolongan saya dan saudara dari Tuhan yang menjadikan pertolongan. Amin. Dikatakan yang ketiga sini, dikatakan terus membuka tangan untuk melayani Tuhan. Ada hukum kasih saudara. Berilah, maka kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, hukum kasih. Hukum kasih saudara. Kalau kita melihat bagaimana hukum yang pertama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Berilah dirimu, berilah hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi saya dan saudara. Amin. Mendatangkan kelimpahan. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Bagi orang-orang yang membutuhkan kita, jangan kita tutup tangan saudara-saudara. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi pekerjaan Tuhan, jangan kita tutup tangan. Biarlah kehidupan saya dan saudara, berilah dan kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Di sini kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Yang keempat, terus memuliakan Tuhan. Kita melihat bagaimana kisah para rasul pasal 16. Paulus dan Silas berada dalam penjara dalam keadaan tidak berdaya. Mereka terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba-tiba apa saudara-saudara? Allah datang melawat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka. Kaki dan tangan yang dipasung terlepas. Begitu dahsyatnya pujian penyembahan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Mereka dibelenggu, mereka tidak berdaya, tetapi melalui pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan, mereka boleh merasakan ada kuasa Tuhan. Tuhan melawat mereka, maka pintu-pintu penjara terbuka. Kaki dan tangan mereka yang dipasung terlepas. Begitu dahsyatnya pujian dan penyembahan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel merebut kota Yeriko melalui pujian penyembahan. Melalui pujian dan penyembahan, maka tembok Yeriko rontok, roboh, hancur karena pujian dan penyembahan. Kita melihat yang kelima, tetap tenang.
di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tenang di dalam Tuhan. Amsal 14 ayat 30a. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang di suasana situasi tidak menentu di hari-hari ini. Kita mendengar sana sini saudara-saudara, banyak masalah, ketakutan, persoalan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ketenangan hanya bisa kita raih, saudara-saudara, jika kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Masa sukar, sulit akan terus terjadi, tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tetap di dalam Tuhan, dan jangan tawar hati. Jangan kita tawar hati, karena jika kita tawar hati, penakut, dikatakan bernyali kecil, akan membuat kekuatan kita menjadi apa? Kecil, saudara. Karena apa? Kita takut, karena kita khawatir di hari-hari ini. Tetapi terus kita berpegang kepada firman Tuhan, tetap tenang di dalam Tuhan, menghadapi situasi keadaan di hari-hari ini. Kita tenang, saudara-saudara. Amin. Tenang, saudara-saudara. Kita ada Yesus di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi satu motivasi dalam hidup kita. Karena jika kita tawar hati, penakut, saudara-saudara, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Amsal 14 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kesempitan, kecillah kekuatanmu. Kecil kekuatanmu. Di sini kita melihat ada 5 hal, saudara, 5 cara yang gereja kerjakan untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Yang pertama kita sudah lihat, berdoa. Hanya berdoa dan berdoa dan berdoa, maka semua permasalahan kita, semua yang kita hadapi akan hilang, saudara. Badai akan hilang, masalah akan hilang. Karena apa? Karena doa orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan. Keyakinan kuat, saudara-saudara. Besar kuasanya. Dan saudara-saudara, kita lihat, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita takut di hari-hari ini. Terus membuka tangan untuk melayani Tuhan. Berdoa, jangan kita bimbang, terus membuka tangan untuk melayani Tuhan. Amin. Kita mau melayani Tuhan, sesama kita di luar sana, kita harus layani mereka dengan kasih kita, dan terus memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan, dan kita tenang, saudara-saudara. Amin. Kalau kita tenang, saudara-saudara, kalau kita tenang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Amin. Hati yang tenang, ada kesegaran dalam hidup saya dan saudara. Maju terus dalam Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong hidup saya dan saudara. Di suasana hari-hari ini, kita mendengar, kita melihat fakta di hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini menjadi satu pegangan, kekuatan di dalam kehidupan jemaat, keluarga jemaat Immanuel. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap mengiring Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Selagi pintu kemurahan masih terbuka, datanglah beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Terus berjuang. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami akan kerjakan di tengah-tengah suasana menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi kami ada Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan, mampu memberikan kami jalan keluar. Hanya berdoa dan berdoa dan berdoa, dan ucapan syukur ada di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi satu pegangan dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, keluarga Immanuel.
Ada yang lemah kuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Persoalan-persoalan mereka hadapi di hari-hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal dalam hidup kami. Di masa-masa yang sukar, kami perlu firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suami, istri, anak cucumu. Diberkatilah pernikahanmu, usaha pekerjaanmu, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di bangsa kami, bahkan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami malam ini, besok. Maranatha, Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah online Tuhan, keluarga besar GPD Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Warta Gereja Jemaat GPD Immanuel Pekalongan. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April dan ibadah Paskah 12 April. Kita akan menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah dan ketua sinode gereja kita. Dan untuk menunggu informasi selanjutnya, kita memantau melalui Facebook, Instagram, dan WA Group. Puji Tuhan, saudara, kita tetap berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk kota kita, untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan dan seluruh anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Karena kita tahu di dalam doa kita tetap kuat. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.